Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Ibu dosen, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ariela Azura dengan nomor NRP 091 dan beberapa rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Adinur Aziza dengan NRP 061. Kenalkan nama saya Perkenal- Florian dengan NRP 057. Perkenalkan nama saya Irsat Raffi Arfianto dengan NRP 065. Perkenalkan, nama saya Arindia Nera Valisa Arya Putri dengan NRP 3 digit terakhir 100. Dan di dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan profil perusahaan PT Jasa Marga Persero Tbk. PT Jasa Marga merupakan salah satu perusahaan yang memiliki peran penting dalam pengelola infrastruktur jalan tol di Indonesia, yang tidak hanya mendukung kemajuan sektor transportasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama, saya akan memperkenalkan profil Dewan Komisaris. Yang pertama ada Bapak Juri Ardianto sebagai komisaris utama, Bapak Syamsul Bahri Yusuf sebagai komisaris, Bapak Nasrowi Ramli sebagai komisaris independen, Bapak Rudi Antariksawan sebagai komisaris independen, Bapak Selpaga Ahmad sebagai komisaris independen, Bapak Ashrun Nian Soleh sebagai komisaris. Selanjutnya ada profil Dewan Direksi. Yang pertama ada Bapak Rifan Ahmad sebagai Direktur Utama, Ibu Pramita Wulanjani sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Bapak Reza Febriano sebagai Direktur Bisnis, Ibu Fitri Wiyanti sebagai Direktur Operasi dan Layanan, Bapak M. Bagus Setiawan sebagai Direktur Pengembangan Usaha, dan yang terakhir Bapak Tri Anggoro sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi. Komposisi pemegang saham perseroan. Berdasarkan data per 31 Juli 2025, struktur kepemilikan saham perseroan adalah sebagai berikut. PT Danantara Asset Management atau Persero merupakan pemegang saham terbesar dengan kepemilikan sebanyak 5,08 miliar lembar saham atau setara 70% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh. Masyarakat memiliki sekitar 2,17 miliar lembar saham dengan porsi 29,97%. Untuk manajemen perseroan yang terdiri dari Bapak Reza Febrianto, Ibu Pramita Wulanjani, Ibu Fitri Wiyanti, dan Bapak Muhammad Agus Setiawan secara bersama-sama memiliki saham dengan total kepemilikan kurang dari 0,05%. Selain itu, terdapat satu lembar saham seri A Dwi Warna yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, struktur kepemilikan saham perseroan dimiliki oleh PT Danantara Asset Management Persero, sedangkan porsi terbesar kedua dimiliki oleh masyarakat. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset lancar yang bertotal 7 juta dan aset tidak lancar yang bertotal 122 juta. Jadi total asetnya ada 130 juta. Next. Ini ada liabilitas. Jadi liabilitas ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Jangka pendek ada 21 juta, jangka panjang ada 69 juta. Jadi total liabilitasnya ada 90 juta. Next. Ini ada ekuitas. Total ekuitasnya ada 39 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya ada 130 juta. Ada laporan laba dan rugi. Bisa dilihat di sini itu pendapatan dan laba naik secara signifikan dibanding dengan periode yang sebelumnya. Pendapatan itu ada totalnya ada 6 juta. Beban pokok pendapatan ada 3 juta. Laba brutonya ada 2 juta. Laba usahanya ada 1 juta.
laba sebelum pajak ada 1 juta, dan total laba komprehensifnya ada 700.000, laba per sahamnya ada 85,49. Laporan perubahan ekuitas. Jadi pada saldo awalnya 1 Januari 2023, jumlah ekuitas per 1 Januari 2003-nya adalah 6.768.360 rupiah. Komponen utamanya yang tercatat dalam ekuitas pada awal tahun meliputi modal disetor 3,968.405 juta rupiah, cadangan 34 juta rupiah, laba ditahan 2.787.894 rupiah. Perubahan dalam ekuitas selama tahun 2023. Yang pertama, laba atau rugi bersih selama tahun 2023 menunjukkan kerugian sebesar 279.406 juta rupiah. Dividen yang dibagikan, perusahaan membagikan dividen sebesar 370.809 juta rupiah yang mempengaruhi ekuitas. Penerbitan saham, terdapat penerbitan saham baru atau peningkatan modal sebesar 4.354.565 juta rupiah. Penyesuaian nilai kewajiban dan investasi. Penyesuaian ini termasuk revaluasi aset dan kewajiban yang menyebabkan perubahan dalam ekuitas. Misalnya ada penyesuaian terhadap kewajiban imbalan kerja karyawan yang mempengaruhi cadangan perusahaan. Yang ketiga, laba rugi dan pengaruh terhadap ekuitas. Pengaruh laba ditahan setelah mempertimbangkan laba bersih dan distribusi dividen. Saldo laba ditahan menurun menjadi 2.437.509 rupiah. Penyesuaian ekuitas. Terdapat perubahan yang disebabkan oleh perhitungan kembali kewajiban yang ada, revaluasi aset tetap, dan pengaruh lainnya terhadap komponen ekuitas, sehingga mengurangi atau menambah jumlah tertentu. Saldo akhir. Jumlah ekuitas pada akhir periode 31 Desember 2023 adalah 6.768.360 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Modal disetor 3.968.405 juta rupiah, cadangan 34 juta rupiah, dan laba ditahan 2.437.509 juta rupiah. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan arus kas pada PT Jasa Marga. Laporan arus kas ini memberikan gambaran aliran kas yang masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu, serta menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas untuk membiayai operasional, investasi, dan pendanaan. Yang pertama ada laporan arus kas aktivitas operasi. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi ini sebesar 6.500.974 pada 2024 dan 4.165.956 pada 2023. Selanjutnya ada laporan arus kas aktivitas investasi. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi yaitu sebesar 10.814.909 pada 2024 dan 8.324.353 pada 2023. Selanjutnya ada laporan arus kas aktivitas pendanaan. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar 4.685.303 pada 2024 dan 168.230 pada 2023. Selanjutnya ada kenaikan penurunan neto kas dan setara kas pada sebesar 371.368 dan kas dan setara kas pada awal periode yaitu 4.438.961 dan
Yang terakhir yaitu kas dan setara kas pada akhir periode yaitu sebesar 4.810.319 pada 2024 dan 4.438.951 pada 2023. Secara keseluruhan, kas perusahaan meningkat dan hal ini mencerminkan aktivitas operasi yang sehat meskipun ada pengeluaran untuk investasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami harap informasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas untuk Ibu. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan.